Selamat pagi anak-anak, dengan Mem Vera untuk kelas 2A, 2B, dan 2C. Kita akan belajar lagi agama. Bab 1 kita sudah belajar tentang keluarga. Bab 2 kita sudah belajar tentang wakil Allah di bumi ini adalah orang tua kita, papa dan mama. Mereka kita sebut sebagai orang tua, pemberian dari Tuhan. Hari ini Mem akan bercerita tentang satu keluarga. Keluarga itu harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini ada satu keluarga, seorang ayah, seorang ibu memiliki 2 orang anak. Anaknya yang pertama bernama Jamie dan anaknya yang kedua bernama Jenny. Jenny sangat senang bermain dengan boneka. Oke, Mem mau tanya kepada anak-anak, siapa di rumah yang punya boneka? Boneka itu bermacam-macam. Ada boneka beruang, ada boneka Barbie, ada boneka kelinci, banyak macam boneka. Nah, Jenny juga punya boneka. Ini biasanya yang main boneka itu adalah anak-anak perempuan. Bagaimana Mem dengan anak yang laki-laki? Anak yang laki-laki juga kan senang main. Anak yang laki-laki biasanya mereka senang main apa? Ada robot-robotan. Ada juga yang suka main senjata nih. Mem punya senjata nih. Kalau mereka main senjata, mereka lihat kiri dan kanan. Kemudian mereka menembak. Ada senjata. Tapi ini anak-anak senjata mainan. Tidak ada peluru yang betul, yang benar. Kita hanya bermain saja. Ini biasanya disukai oleh anak laki-laki. Ada mainan apa lagi? Ayo anak-anak. Selain senjata, selain robot-robotan, ada mainan apa? Anak laki-laki senangnya main apa? Ada juga anak laki-laki suka main mobil-mobilan. Mobilnya, wow, mobil-mobilan. Kesana kemari mobilnya. Bukan hanya itu saja. Mobil ini suatu saat bisa berubah menjadi apa anak-anak? Wow, mobilnya bisa menjadi robot. Ini disukai oleh anak laki-laki. Semua anak-anak senang bermain. Tapi ingat ya, waktu bermain tidak selalu kita harus bermain. Ada waktunya juga untuk apa? Belajar. Ada waktunya juga untuk apa? Tidur dan istirahat kalau sudah malam hari. Nah, oke, kita sudah tahu dengan semua mainan-mainan yang kita biasa mainkan. Hari ini saya mau bercerita dong tentang mainan juga. Jenny sangat menyukai mainan. Kemudian dia berkata kepada ibunya, "Ibu, semua mainan sudah kumainkan. Aku bosan di rumah, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa ke rumah teman. Semua harus berada di rumah." Apalagi sekarang anak-anak, karena kondisi kita ada virus corona di mana-mana. Anak-anak tetap tinggal di rumah, juga belajarnya di rumah. Jadi berkata kepada ibunya, "Aku bosan ibu, semua mainan sudah kumainkan. Boneka-boneka semua juga sudah kumainkan. Belikan aku boneka, belikan aku boneka." Kemudian ibunya berkata kepada Jenny, "Coba tanya kepada ayahmu, bisakah ayah membelikan boneka di toko boneka?" Jenny datang kepada ayahnya, Ayah, belikan aku boneka, belikan aku boneka." Ayahnya berkata, "Nak, saat ini toko-toko pada tutup. Kemudian kita tidak bisa pergi ke toko. Jadi mainkan aja dulu mainan yang ada di rumah ya." Tidak, aku mau main." Kemudian ibunya berkata, "Oh iya Jenny, oke. Mama punya ide." Pikir. Begini saja. Mana baju kamu yang sudah agak kecil-kecil? Mama akan membuat sebuah boneka untuk kamu. Pasti kamu suka. Boneka apa ibu? Begini, Mama akan menaruh di dalam baju kamu bentuk seperti boneka kamu dan ditaruh biji-biji jagung. Nanti bentuknya akan seperti boneka. Kemudian Jenny katakan, iya ibu, cepat buatkan untuk aku." Kemudian ibunya mulai mengambil bajunya Jenny,
Dan dia mulai menjahit, dan menjahit. Dia menjahit, ada bentuk tangannya, ada bentuk tangan, ada bentuk kaki, ada kepala. Dan jadilah boneka dari jagung. Jenny sangat senang. Jenny berkata, terima kasih ibu, aku senang sekali punya boneka yang seperti ini, sekalipun isinya jagung. Jenny sangat senang. Kemanapun Jenny pergi, Jenny membawa bonekanya. Dia memeluknya, dia memegangnya. Bahkan kalau mau tidur, dia taruh di sisi tempat tidurnya dan dia tidur dengan nyenyak. Bangun pagi, dia cari bonekanya juga. Di mana dia bermain, dia duduki bonekanya. Di mana dia ada, dia selalu bersama dengan boneka jagungnya. Nah, sementara dia asik-asik bermain, dia senang-senang bermain dengan bonekanya. Aku punya bonekaku dari jagung. Tiba-tiba dia melihat, oh, ada kakaknya sedang bermain juga. Kakaknya sedang membuat perahu-perahu. Kemudian Jenny menaruh bonekanya di kursi. Dia katakan, Kak Jenny sedang buat apa? Nah, saat itu juga Jenny tidak perhatikan, tangannya menyentuh perahu yang sedang dibuat Jenny. Dan akhirnya apa yang terjadi? Perahu yang dibuat oleh Jenny jatuh ke lantai dan hancur. Waktu melihat itu Jenny sangat marah. Jenny katakan, Jenny, apa yang engkau lakukan? Lihat mainanku sekarang menjadi hancur. Aku sudah bersusah-susah untuk membuat perahu ini, tetapi dalam sekejap engkau menghancurkannya. Jenny terdiam. Dia menyesal. Aduh, kenapa tadi aku menyenggol mainan itu? Tetapi sudah terjadi. Jenny diam. Awas kamu Jenny, kamu berbuat hal yang tidak baik. Aku marah kamu, aku tidak suka. Kemudian Jenny pelan-pelan pergi ke kamar, masuk ke kamar. Tapi saat itu kakaknya, Jenny sedang sangat-sangat marah. Dia sangat marah. Dia putar-putar ke kiri, putar ke kanan, dan dia berkata, hancur sudah mainanku. Awas kamu Jenny. Tiba-tiba dia melihat di kursi ada boneka jagungnya Jenny. Kemudian dia ambil boneka itu. Dia mulai berpikir, nah, kamu sudah menghancurkan mainanku. Sekarang saatnya bonekamu akan kusimpan. Simpan di mana ya? Dia melihat-lihat. Wah, di bawah meja saja. Oh, tapi nanti Jenny tahu di mana saya simpan. Oh, di lemari saja. Dia mulai membuka lemari. Tapi dia pikir juga, nanti Jenny juga pasti akan ketemukan bonekanya. Pikir, di mana? Wow! Jenny langsung bilang, bagaimana kalau boneka ini kutanam saja sehingga tidak akan ketahuan dan Jenny tidak punya boneka lagi. Anak-anak, bukankah perbuatan ini perbuatan yang tidak baik? Sekalipun memang adiknya Jenny berbuat salah, menjatuhkan mainannya, tapi mungkin tidak seharusnya Jenny berlaku seperti itu. Tetapi karena dia sangat-sangat marah, dia pergi ke gudang. Dia pergi mengambil sekop ke gudang. Dia membawa boneka ini dan dia lari ke halaman belakang. Apa yang dia lakukan di halaman belakang, anak-anak? Dia menggali tanah sampai dalam. Dia mengambil boneka itu, kemudian dia tanam. Dia timbun kembali dengan tanah, dia tutupi dengan tanah. Dan selesai itu, dia katakan, lega. Sekarang Jenny tidak punya lagi boneka. Dia masuk ke dalam rumah pelan-pelan tanpa dia memberitahukan kepada seisi rumahnya. Dia seolah-olah tidak berbuat apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Dia masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Jenny kebingungan nih. Biasanya kan boneka itu selalu bersama dengan dia. Dia bertanya kepada ibunya, Ibu, apakah engkau melihat bonekaku? Sepertinya saya menaruhnya di kursi, tetapi sekarang tidak ada. Ibunya katakan, Jenny, ibu tidak melihat boneka kamu. Kemudian Jenny juga bertanya kepada ayahnya sebelum ayahnya pergi bekerja. Ayah, apakah melihat bonekaku, boneka jagung yang dibuat ibu? Ayahnya juga berkata, Jenny, sepertinya ayah tidak melihat boneka kamu. Oke, hari itu Jenny kebingungan dan tidak menemukan bonekanya. Hari berganti hari, 1 minggu, 2 minggu. Jenny sangat-sangat sedih. Dia tidak menemukan di mana-mana bonekanya. Semua di kamar tidak ada, di ruang makan tidak ada, di dapur tidak ada, di ruang tamu tidak ada. Semua sudah dicarinya, tidak ada.
Kemudian Jenny duduk dengan sedih. Dia menangis. Bonekaku di mana? Bonekaku di mana? Bonekaku di mana? Bonekaku di mana? Kakaknya Jenny sedih juga melihat adiknya sedang menangis, tapi dia takut untuk mengatakannya bahwa dia yang menyimpan mengambil bonekanya. Dia tahu bahwa Tuhan pasti melihat, tetapi dia takut untuk menyampaikannya. Sangat-sangat sedih Jenny karena dia tidak menemukan bonekanya. Tapi satu pagi ibunya pergi ke halaman belakang. Ibunya ingin melihat apakah rumput-rumput yang ada di belakang rumah itu sudah mulai tumbuh. Ibunya sangat kaget. Wah, kenapa di halaman belakang ada tanah tumbuh rumput bentuknya seperti boneka? Ibunya mulai berpikir, tanaman apa ini? Kemudian dia ingat, bukankah boneka Jenny hilang? Bukankah boneka Jenny terbuat dari biji-biji jagung? Jangan-jangan biji-biji jagung ini ketika ditanam dia bertumbuh, maka bentuknya seperti boneka. Kemudian ibunya cepat-cepat mengambil skop dan dia melihat, nah ternyata betul ini adalah bonekanya Jenny. Ibu masuk ke dalam rumah, kemudian dia memanggil Jenny. Dia juga memanggil kakaknya Jenny. Jenny, kesini. Ibu ingin bertanya. Iya ibu, kata Jenny. Iya ibu, kata Jenny. Ibu menemukan ada boneka di belakang dan bertumbuh, ada rumput-rumput, ada biji-bijinya. Siapa yang melakukan ini? Kemudian dengan gemetar, sambil tangannya seperti ini, kakaknya Jenny berkata, Ibu, maafkan aku ibu. Aku yang melakukannya ibu. Aku yang menanam boneka Jenny di halaman belakang ibu. Maafkan aku Jenny, maafkan aku ibu. Waktu Jenny tahu itu, Jenny menangis sejadi-jadinya. Ternyata kakakku yang menyembunyikannya. Ternyata kakakku yang melakukannya. Maafkan aku Jenny, aku benar-benar menyesal. Aku juga gelisah setiap hari. Setiap kamu mencari boneka, aku ketakutan dan gelisah. Kemudian Jenny berhenti menangis dan ibunya berkata kepada Jenny, Jenny, apa yang engkau lakukan tidak baik. Kakak beradik harus saling sayang, harus saling menyayangi dan mengasihi. Kalaupun adiknya berbuat salah harus dimaafkan, tetapi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau berbuat yang tidak baik, Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang berbuat tidak baik. Jenny katakan, iya ibu, aku menyesal ibu, aku minta maaf ibu, aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku ibu, maafkan aku Jenny, maafkan aku. Ibunya berkata, Jenny, kali ini ibu memaafkan kamu. Kamu harus minta maaf kepada Jenny, tetapi kamu tidak boleh mengulangi perbuatanmu lagi. Iya ibu, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ibunya berkata, Jenny, ibu tidak melihat perbuatan kalian, tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu mengawasi kita, yang selalu melihat kita. Apapun perbuatan kita, Tuhan Yesus melihat kita. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, kita harus pikirkan apakah itu baik atau tidak, karena Tuhan melihat semuanya itu. Baiklah, Jenny dan Jenny, ayo saling bermaafan. Kemudian Jenny minta maaf kepada Jenny dan Jenny memaafkan kakaknya. Itulah satu keluarga. Keluarga harus sayang, keluarga harus saling mengasihi, keluarga harus saling mencintai. Tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi harus selalu berbuat baik. Belajar dari keluarga ini, dan berharap anak-anak di rumah juga saling mengasihi. Yang punya saudara di rumah, punya kakak, punya adik, harus saling sayang, harus saling mengasihi. Juga harus saling menghormati, menghargai orang tuanya, papa dan mama. Itulah keluarga yang diberikan Tuhan kepada kita, dan Tuhan mengasihi keluarga. Kita juga harus mengasihi. Ini pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita dan anak-anak, jadilah anak